Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Jerry Pratama dengan NIM D1B01830 dari kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang materi perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Arthur Westerman dan George W. Bohlander dalam Hadari Nawawi pada tahun 1997. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Yang kedua ada pendapat dari G. Steiner. Beliau berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Yang ketiga, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Fakhrudin Alwi pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang diajukan untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia dengan kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Rangkaian pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, menurut Hadari Nawawi pada tahun 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan, yaitu A. Menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang berkisar 5-10 tahun atau lebih di masa yang mendatang. B. Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang berkisar 3-5 tahun di masa mendatang. C. Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilakukan selama 1 tahun dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia, A. Pada tahap awal perencanaan sumber daya manusia mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sumber daya manusia antara lain 1. Filsafat perusahaan. 2. Laporan hasil 7 penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis. 3. Tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. 4. Hasil analisis SWOT perusahaan. SWOT di sini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Seperti namanya, analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek research di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Ada 2 faktor yang mempengaruhi SWOT. Yang pertama adalah faktor internal. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan.
Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri adalah sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal. Ini merupakan faktor dari luar, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian, sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber-sumber pemodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan. B. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis itu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang C, hasil perkiraan kebutuhan sumber daya manusia tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan sumber daya manusia. Tugas perencanaan sumber daya manusia. Tugas perencanaan sumber daya manusia mencakup dua aspek, yaitu 1. Penyusunan program penyediaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, program pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal untuk suatu periode perencanaan sesuai dengan ruang lingkupnya. Perencanaan sumber daya manusia dapat bersifat makro dan mikro. Perencana sumber daya manusia pada tingkat makro mencakup seluruh sektor-sektor ekonomi secara nasional, dan dengan demikian disebut juga perencanaan tenaga kerja nasional. Perencanaan sumber daya manusia tingkat mikro mencakup tingkat perusahaan atau industri, organisasi, atau departemen. Peran dan fungsi sumber daya manusia. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenaga kerjaan. Sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam hal pembangunan dan kependudukan. Berikut peran dan fungsi sumber daya manusia dalam hal ekonomi akan saya jabarkan. Yang pertama adalah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu berusia sekitar 15-64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha setiap satu waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang pimpinan perusahaan yang baik, dia harus memiliki keahlian interpersonal yang baik atau luar biasa, sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri. Tujuannya untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga usahawan, maka sumber daya manusia harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu.
Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif, misalnya terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna atau dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, hal yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumsi dalam pengertian umum berarti pemakaian barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya. Sekian pemaparan materi perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia dari saya, Giri Pratama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.